Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Siang. Pada hari ini saya akan menyampaikan aksi nyata diseminasi budaya positif. Kenalkan, nama saya di Damesis PDSI PGP Angkatan 11 Kabupaten Labang. Ada pengajar prakteknya, ada Pak Pakanus Agus Delaku SPD. Untuk fasilitatornya ada Pak Rudi Permana MPD. Ini untuk budaya positif. Budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan yang diterapkan di sekolah yang berpihak pada murid agar membantu murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif dapat membuat murid merasa nyaman, aman, dan senang di sekolah, dan dapat mendorong kolaborasi, rasa saling menghargai, dan sosial emosional yang positif. Budaya positif yang perlu dikembangkan di sekolah, yang pertama itu ada disiplin positif, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa iming-iming hukuman, sogokan, ancaman maupun hadiah. Disiplin positif bertujuan untuk bekerja sama dengan murid dan tidak menentang mereka. Penekanannya adalah membangun kekuatan murid daripada mengkritik kelemahan mereka dan menggunakan penguatan positif untuk mempromosikan perilaku yang baik. Ini kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5. Yang pertama itu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kebutuhan untuk bertahan hidup ini merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Contoh kasus yang terjadi di sekolah dasar ialah ketika ada anak yang selalu meminta bekal makanan temannya. Diketahui ternyata anak tersebut melakukan karena lapar. Hal tersebut terjadi karena orang tuanya tidak memberikan bekal makanan untuknya. Dengan demikian, kebutuhan dasar yang berusaha dipenuhi anak tersebut adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima termasuk ke dalam kebutuhan psikologis. Ya, pada umumnya anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi itu ingin disukai dan diterima oleh lingkungan yang baik. Yang mereka juga akrab dengan kedua orang tuanya. Biasanya mereka akan bersemangat untuk belajar karena suka pada gurunya. Teman sebaya sangatlah penting bagi mereka karena biasanya mereka suka bekerja dalam kelompok. Contoh kasusnya terjadi di sekolah dasar, biasanya ketika anak yang membuat masalah untuk mendapat
Yang ketiga, dari penguasaan. Penguasaan merupakan kebutuhan kemampuan atas kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan yang dimiliki, dapat membuat pencapaian dihormati, didengarkan, meninggalkan pengaruh dan memiliki rasa harga diri. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga akan suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Contoh kasusnya dalam penguasaan itu adalah apabila ada anak yang merasa hebat, selalu mengganggu temannya karena temannya menjadi takut dan menuruti keinginannya, maka anak tersebut sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Yang selanjutnya, kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, menyukai hal-hal yang baru dan menarik, dan suka mencoba-coba. Anak-anak akan merasa mampu mengekspresikan diri secara mandiri, tidak tergantung pada orang lain, dan tidak mudah terpengaruhi oleh orang lain. Contoh kasusnya di sekolah dasar ialah anak yang selalu diberikan bekal makanan dengan menu yang sama setiap hari oleh ibunya. Di sekolah dia membuat masalah dengan mengambil paksa bekal makanan teman-temannya. Hal tersebut dia lakukan karena ingin mencoba makanan temannya yang beraneka ragam. Maka kebutuhan yang berusaha dipenuhi oleh anak tersebut adalah kebutuhan kebebasan. Jadi mereka di sini mau mempunyai kebebasan. Misalnya tadi bekal yang beragam, tidak hanya bekalnya itu saja. Yang terakhir, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan itu adalah kebutuhan yang mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kebutuhan ini muncul sejak dini, kemudian terus berkembang hingga dewasa. Biasanya anak-anak suka bermain saat mereka bermain. Secara tidak langsung mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Misalnya mereka suka permainan, mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, juga mengemaskan. Contoh kasusnya di sekolah dasar itu ketika ada anak yang senang mengganggu temannya. Anak tersebut merasa jika ekspresi temannya saat kesal itu terlihat lucu, maka yang sedang berusaha dia penuhi adalah kebutuhan atas kesenangan. Biasa ada murid yang suka ganggu kawannya, dari kejahilannya itu mereka merasa senang. Ekspresi kawannya yang ketakutan, yang marah, itu malah membuat mereka merasa lucu. Yang selanjutnya ini ada motivasi perilaku manusia. Untuk motivasi perilaku manusia ini terbagi menjadi dua. Ada yang motivasi ekstrinsik, yaitu dari luar, dan motivasi intrinsik yang dari dalam. Untuk yang dari luar itu untuk menghindari
menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya biasanya siswa itu melakukan sesuatu itu bisa saja karena takut ada hukuman, mungkin karena diancam, mungkin tidak mengumpulkan tugas, tidak dapat nilai. Jadi mereka berusaha mengumpulkan tugasnya. Untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, diberikan tugas kalau ada imbalannya, ini dikasih uang, nanti disuruh kerja ini, nanti biasanya orangnya kasih imbalan. Yang terakhir itu motivasi yang muncul dari dalam untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ya, ini motivasi yang muncul dari dalam diri mereka. Jadi tugas-tugas yang diberikan guru itu harus dikerjakan dengan semampu mereka. Itu karena niat dari mereka mau belajar, bukan karena ada imbalan atau ada penghargaan tadi. Selanjutnya kita ke yang terdapat 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir itu sebagai manajer. Posisi kontrol yang pertama yaitu sebagai penghukum. Ya, guru itu di sini menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru selalu menganggap dirinya paling benar. Guru-guru menerapkan posisi penghukum itu akan berkata, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, dari konsekuensi di sini sebagai kontrol hukum, kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bila jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Nah, di sini guru merasa puas kalau siswanya itu dihukum, tetapi murid itu malah menjadi dendam dan tidak terima kenapa dia harus dihukum seperti itu. Apalagi dihukum di depan teman-temannya, otomatis kan murid tersebut akan menjadi malu. Dia datang ke kelas, muridnya melampiaskan kemarahannya dengan mencoret-coret bukunya atau mungkin mengukul-ukul mejanya. Ini tuh sebagai posisi kontrol yang pertama, yaitu sebagai penghukum. Nah, yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ya, biasanya guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah hati. Ya, kata-kata yang lembut itu akan keluar ya, seperti ini. Nah, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, konsekuensi logis dari akibat penerapan peran kontrol pembuat rasa bersalah adalah murid merasa bersalah. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Karena emosi akan tertahan rapat di dalam. Murid menahan perasaan. Murid tertekan sepertinya inilah yang tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Nah, kata-kata yang lembut tadi keluar, tapi sepertinya
seseorang. Mereka akan berkata, "Nak, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibu bukan? Kenapa terlambat lagi?" Sambil tersenyum, "Ya, ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti ibu bantu kamu. Ibu bantu kamu ini." Ya, konsekuensi logis dari penerapan posisi kontrol teman di sini, yang murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantu dan hanya akan berbuat sesuatu yang bila menyuruh adalah guru tersebut. Nah, ini posisi negatifnya. Kalau kita mengajak murid itu berteman, mungkin murid itu bisa lebih dekat dengan kita, tapi malah menjadi ketergantungan. Mereka tidak bisa lepas dari guru yang berteman dengan mereka. Mungkin ada satunya dibilang gurunya galak, jadi tidak mau menurut. Terus ada yang guru yang dianggap temannya tadi. Yang keempat, posisi kontrol yang keempat itu sebagai pemantau. Guru mengawasi murid dan bertindak sesuai dengan peraturan sekolah dan konsekuensinya. Menggunakan data, catatan, dan perhitungan yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Ya, pernyataan yang diajukan seorang pemantau di sini, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Konsekuensi logis dari penerapan posisi kontrol pemantau adalah murid memahami konsekuensinya yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang guru. Selanjutnya posisi kontrol yang kelima, yaitu sebagai manajer. Di sini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Misalnya di sini, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Nah, di sini posisi yang sangat disarankan untuk diterapkan itu posisi manajer di sini. Jadi kita tidak harus menghukum siswa atau menyakiti siswa, apakah dengan menyakiti dengan tadi hukuman verbal atau dengan hukuman fisik atau tadi langsung dari hatinya. Jadi di sini kita menanyakan diri dulu, jangan langsung main hukum-hukum. Jadi siswa itu ditanya dulu permasalahannya, lalu nanti dicari jalan keluarnya bagaimana. Di sini sudah ada yang ngantuk ya. Ini ada salah satu dari teman kita yang mau memberikan ice breaking dulu. Ada yang mau memberi ice breaking? Ya,
Ayo Pak Yohanes kita bantu. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap belajar. Belajar kan? Kita belajar nih. Nah, keren ya kita. Ya, terima kasih kepada Pak Yohanes dan Peter. Kamu memberikan SPP pada kita. Jadi tidak harus lagi ya. Bisa lanjut ya. Keyakinan ini akan membantu murid untuk mengembangkan disiplin diri. Karena murid akan belajar mematuhi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dari di sini untuk keyakinan kelas. Di keyakinan kelas itu dibuat itu sangat penting untuk kita patuhi atau untuk keyakinan dan kesepakatan kelas. Yang nantinya di sini keyakinan kelas itu bisa bersifat abstrak, yang berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Untuk keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata jangan. Misalnya jangan datang terlambat. Jadi ditulis itu datang tepat waktu. Tidak boleh nipu. Jadi di situ harus menggunakan kata positifnya disiplin. Kalimatnya sedikit saja agar mudah diingat. Ya, tadi misalnya jangan datang terlambat itu kan agak susah diingat. Kalau datang tepat waktu, yang murid itu akan cepat mengingatnya. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Nah, jadi disesuaikan dengan kondisi kelas, makanya keyakinan kelas itu dibuat bersama dengan murid. Jadi murid yang akan menentukan keyakinan kelas itu. Dari kesepakatan kelas yang sudah dibuat mereka, nanti kita buat suatu keyakinan. Dan itu nanti yang akan diterapkan di kelasnya. Jadi bukan guru yang membuat peraturan di kelas itu, tapi dibuat bersama dengan murid. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, dilihat dari kondisi kelasnya, nanti dari waktu ke waktu itu akan ditinjau. 1 bulan apakah keyakinan kelas itu akan berjalan dengan baik atau bahkan banyak yang melanggar keyakinan kelasnya. Jadi setiap bulan itu akan ditinjau. Nah, di sini keyakinan kelas kemarin saya bersama dengan kelas 11B itu membuat keyakinan kelas. Jadi di sini mereka sangat semangat kemarin, sangat antusias. Saya membagikan sticky note, mereka menuliskan di sticky note itu apa yang nanti akan diterapkan atau yang menjadi keyakinan kelas mereka. Jadi 1 orang itu ada 1 sticky note diberikan, nanti dituliskan, ditempelkan di papan tulis. Sebelum itu menjadi keyakinan kelas. Jadi semua siswa itu kebagian. Nah, ini hasil akhir keyakinan kelas di kelas 11B kemarin. Itu datang tepat waktu. Di datang tepat waktu tidak ada yang boleh terlambat. Karena kita masuknya 7.30, jadi sebelum 7.30 itu mereka sudah harus ada di kelas. 7.30 itu pelajaran sudah harus dimulai. Mengikuti pembelajaran dengan tertib. Nah, tidak ada yang tidur di belakang, tidak ada yang nyanyi-nyanyi di belakang, tidak ada yang ribut. Jadi pembelajaran itu harus tertib. Tidak ada yang mengganggu temannya. Karena kalau di pelajaran itu kan kadang ada yang suka usil, ganggu kawannya biar
kawannya ribut. Belajar dengan tenang dan nyaman. Di sini mereka menginginkan kelas itu yang tenang dan nyaman. Jadi tidak ada yang ribut, tidak ada yang mengganggu teman-temannya. Jadi kelas itu belajar dengan senang. Disiplin. Di sini juga termasuk disiplin waktu tadi, dan juga tadi tidak boleh ada yang mengganggu kawannya. Baju juga harus sesuai dengan harinya. Yang terakhir itu soal ulangan harus sesuai dengan materinya. Ya mungkin di kelas mereka kemarin itu mungkin ada guru yang memberikan soal ulangan itu tidak sesuai dengan materi yang sudah dijelaskan. Nah, misalnya Bulog memberikan apotek hidup, tapi yang diulangankan itu membuat kerupuk basah. Itu kan tidak sesuai dengan materi yang sudah diajarkan. Jadi mereka yang maunya membuat keyakinan kelas itu seperti itu. Jadi guru itu juga harus menaati keyakinan kelas mereka. Masuk tepat waktu. Yang keluar juga lonceng bunyi, gurunya juga harus cepat keluar, nggak bisa ditahan-tahan. Nahan 1 menit saja mereka udah bilang, loncengnya udah bunyi udah 3 jam. Apalagi kalau bel pulang, itu paling cepat ya Pak Adi. Kalau bel pulang nggak bisa ditahan lagi, harus pulang kan. 1 menit saja kita bertahan di situ dimarah. Dan bel tuh harus pulang. Dan paling nggak bisa ditahan itu bel istirahat dan bel pulang. Nggak bisa nahan gurunya di dalam lagi. Nah di sini ada video sedikit. Kemarin video saya membuat keyakinan kelas bersama dengan kelas B.
kelas kemarin saya memilih kelas 11B. Selanjutnya yang bahasan yang terakhir itu segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi bukan menebus kesalahan, tapi di sini belajar dari kesalahan. Ya, kesalahan yang lalu-lalu itu jangan sampai terulang lagi. Atau kita mengambil segi positifnya. Dari kesalahan itu kita belajar biar menjadi manusia yang lebih kuat lagi. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Nah, hubungan yang tadi misalnya ada hubungan dari guru dengan murid tadi yang karena sering dihukum siswanya menjadi dendam. Nah, jadi di restitusi di sini memperbaiki hubungan atau memperbaiki hubungan yang menjadi baik lagi, tidak ada kata dendam. Yang ketiga ada tawaran. Tawaran bukan paksaan, jadi menawarkan, bukan paksaan, bukan murid itu harus menuruti gurunya, harus menaati peraturan gurunya. 4. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, bukan kita siswa yang bersalah langsung dipukul atau langsung dicubit. Jadi dicari dulu dasar tindakannya tadi apa, atau dasar kesalahan yang mereka buat tadi itu apa. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, sini kita membentuk karakter murid biar murid itu menjadi lebih bagus, bukan dengan kita bertindak. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Nah, kita mencari solusinya dari permasalahan yang mereka perbuat. Jadi fokus mencari solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, setelah tindakannya tadi dicari jalan keluarnya, dan mereka disuruh kembali kepada kelompoknya atau bergabung dengan teman-temannya. Nah, untuk segitiga restitusi, di sini ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Terus yang ketiga meyakini keyakinan. Nah, ini yang pertama yang harus kita lakukan. Langkah awal yang perlu dilakukan pada segitiga restitusi. Di langkah ini bertujuan untuk mengubah orang yang gagal karena membuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, pada tahap inilah guru berusaha menstabilkan identitas anak sehingga bisa lebih tenang dalam mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan.
distabilkan dulu. Jadi stabilkan dulu emosinya tadi, ditanya atau distabilkan dengan tidak apa-apa berbuat salah. Ibu juga pernah berbuat salah, atau bahkan teman-temanmu juga pernah berbuat salah. Tidak apa-apa. Jadi ditenangkan dulu siswanya. Kalau siswanya sudah tenang, baru kita ke validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini upaya untuk membantu siswa mengidentifikasi kebutuhan dasar yang mendasar mereka melakukan kesalahan. Nah, di sini kamu pasti punya alasan mengapa melakukan semua ini. Nah, siswanya sudah tenang, kita tanya, kamu pasti punya alasan kan kenapa melakukan kesalahan yang tadi? Nah, kalau siswanya sudah tenang kan dia pasti bisa menjawab, langsung marah-marah dengan guru, sudah terima. Jadi mereka akan menjawab apa yang menjadi permasalahan yang tadi. Jadi mereka akan menjawab dengan hati yang tenang, kepala yang dingin. Nah, setelah memvalidasi tindakan yang salah, ya karena tadi di kelas itu sudah membuat keyakinan kelas yang harus disepakati kan, disepakati oleh kelas tersebut dan juga guru yang masuk di kelas itu. Yaitu yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu artinya mengajak siswa menemukan cara untuk berperilaku lebih baik dan tidak melanggar tata tertib sekolah. Ya, kalimat yang biasa diterapkan di sini itu apa nilai-nilai yang telah disepakati di sekolah. Nah, kita tanyakan dari kesalahan mereka tadi, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Ya, mereka akan menjawab keyakinan kelas apa yang sudah mereka langgar tadi. Nah, misalnya mereka tadi datang terlambat langsung kita pukul. Kamu terlambat lagi pukul. Kamu terlambat lagi cubit. Ya, tidak seperti itu. Kita panggil dulu, tanyakan dulu, yaitu keyakinan kelas apa yang sudah mereka buat. Tadi kan keyakinan kelas yang sudah mereka buat itu datang tepat waktu. Jadi keyakinan kelas yang mereka langgar itu yaitu datang terlambat. Maka mereka datang tidak tepat waktu. Nah, di sini itu menanyakan keyakinan. Jadi mereka harus ditanyakan dulu. Kalau mereka tanya, baru kita selesaikan permasalahan dari yang mereka perbuat. Bukan langsung dipukul. Di sini kemarin saya membuat dua kasus dari restitusi, segitiga restitusi. Itu kasus yang pertama itu tidak memakai seragam sesuai kegiatan. Nah, pada kegiatan hari itu kegiatan kerja bakti. Di kerja bakti itu harus memakai kostum olahraga. Nah, di sini ada salah satu dari siswa memakai seragam putih abu-abu. Dia tidak memakai kostum.
Oke, ada yang mau ditanyakan dari rekan-rekan Bapak Ibu guru sebelum kita lanjut ke refleksi dan penutup. Ya, Bu Indah, silakan. Saya ingin sharing jika terjadi kasus kasusnya seperti ini, dia kosong dan tidak masuk, dia dikasih tugas yang tiket, namun siswa itu keluar di kosong itu ke kantin. Guru tiket sudah mendatangi kantin, namun siswanya malah kabur. Bagaimana segitiga restitusinya? Kira-kira bagaimana? Kemudian posisi kontrol apa yang Damis ambil di kasus ini? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Indah atas pertanyaannya. Saya jawab pengetahuan saya saja ya. Sebagai misalnya Ibu wali kelasnya. Ya, saya sebagai wali kelas mungkin di sini saya akan yang pertama itu memanggil siswanya dulu ya. Siswa tadi yang ke kantin kabur dipesan dengan temannya, nanti panggil si ini, ibu suruh menghadap ibu di kantor. Nah, setelah di kantor, di sini kan kita menstabilkan identitas dulu, ditanyakan dulu ya, tanyakan dulu. Nah, di sini, misalnya di sini, kamu kenapa di sini? Kamu berbuat salah. Dulu teman-teman juga ada berbuat salah, ibu juga pernah berbuat salah di sini. Nah, dengan siswa yang tadi sudah karena emosi kan dipanggil, jadi tenangkan dulu. Nah, sudah tenang, baru kita tanyakan, kenapa tadi ke kantin? Ya, karena lapar Bu katanya. Lapar. Kalau lapar ya nanti kan jam istirahat ada. Atau pagi-pagi makan dulu di rumah. Makan di rumah kan nanti istirahat baru makan. Kalau jam pelajaran itu harus belajar. Jadi seperti itu. Jadi sudah tenang, baru nanti kan kita ke keyakinan kelas yang sudah disepakati. Dari keyakinan kelas yang sudah disepakati, keyakinan kelas apa yang sudah mereka langgar. Nah, nanti dari keyakinan kelas yang sudah dilanggar itu kan ada konsekuensi dari wali kelas yang sudah memberikannya. Jadi apa yang harus mereka lakukan. Karena keyakinan kelas itu kan penting untuk ditaati. Karena mereka juga yang membuat, tapi mereka juga yang harus mentaati. Jadi tidak boleh dilanggar. Nah, untuk posisi kontrol, ya sebelum saya mengikuti guru penggerak di sini, saya lebih ke mungkin posisi kontrol penghukum dan teman. Nah,
kantin baru boleh duduk. Atau sebagai teman, ini diajak berteman. Tapi posisi teman ini kan ada segi negatifnya. Ya teman murid itu tidak takut dengan kita. Bahkan kita ya bu ke kantin bu, ayo bu diajak bu, malah diajak berteman kan kita. Jadi kalau kita keras dengan mereka malah sedih, bilang kecewa dengan ibu. Ternyata ibu begini. Jadi ada kekecewaan di mereka-nya. Dan di sini posisi kontrol yang paling bagus. Di sini tadi kan posisi manajer ya. Kita balik lagi. Nah, sini posisi kontrol yang kelima itu manajer. Ya, di sini berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, di sini kita mengajak murid dulu. Murid itu diajak berbicara, dipersilahkan mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi karena mereka sudah kabur dari kantin kan, jadi harus menghadap wali kelas dulu, dipertanggungjawabkan kenapa dia harus berbuat salah tadi. Mereka harus mempertanggungjawabkan keyakinan kelas yang sudah dibuat itu sudah mereka langgar. Jadi di sini kita harus dapat menemukan solusinya. Ya bukan solusinya, tapi harus dihukum, baru dipukul. Dan juga harus berjemur ya, jangan dijemur siswanya nanti gosong. Ini itu penjelasan dari saya. Ini ada lagi yang mau bertanya. Ibu Rames, saya izin bertanya. Ya, Pak Yohanes silakan. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Nah, jadi begini, kalau misalnya terkait kasus yang dipaparkan oleh Ibu Endang tadi, ya, siswa yang mencoba ke kantin pada saat bukan jamnya. Nah, kalau misalnya kasus itu udah di atas ini, udah di atas, kemudian siswa itu masih melakukan hal yang sama berulang-ulang. Jadi kira-kira tindakan apa lagi sih yang harus dilakukan oleh guru? Sedangkan untuk posisi kontrol tadi semua guru itu udah pernah di itu ya, udah pernah diterapkan gitu. Nah kalau misalnya hal itu semua udah pernah diterapkan, kemudian tidak ada efek yang dirasakan oleh siswa itu, misalnya siswa jerah kesempatan, kemudian tindakan apa lagi yang harus kita lakukan agar siswa itu jerah? Oke, baik. Terima kasih Pak Yohanes. Jadi tindakan tadi kalau misalnya dari wali kelas itu kan sudah memberi tindakan. Jadi tidak dibagikan oleh mereka atau tidak diiyakan tadi, malah tidak ada perubahan. Ya dari wali kelas tadi tidak mampu, kita naik ke waka kesiswaan. Di waka kesiswaan lagi yang akan menangani mereka. Kalau waka kesiswaan itu tidak mampu, kita naik ke waka kurikulum atau wakil kepala sekolah. Nah, kalau wakil kepala sekolah tidak mampu menangani anak yang seperti tadi masih berbuat kesalahan, yang terakhir kita lari ke kepala sekolah. Di kepala sekolah lagi yang menangani siswa tersebut. Dan yang terakhir kalau memang tidak mampu, kita memanggil orang tua. Orang tua dipanggil, ya kalau tidak ada perubahan lagi, ya mungkin anak itu mungkin bisa dikeluarkan dari sekolah. Sudah dalam terakhir untuk kesalahan mereka, mungkin anak itu sudah sangat-sangat tidak bisa diatasi lagi, sudah sangat nakal. Mungkin dari segi orang tuanya juga tidak mendukung mereka. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Ada lagi yang mau bertanya?
Tadi materi yang sudah saya paparkan, ini ada refleksi. Itu bagaimana dengan posisi diri kita sebagai pendidik selama ini? Ada salah satu rekan yang mau menjawab. Selama ini posisi pendidik kita, posisi kita sebagai guru, kita berada di posisi yang mana? Selama ini. Pak Yani, Kalau saya ya, kan bagaimana dengan posisi diri kita sebagai pendidik selama ini. Jadi berdasarkan pengalaman saya selama saya ada di ngajari ya, selama saya ngajar. Jadi kalau misalnya ada siswa yang melakukan kesalahan atau segala macam, saya posisinya sebagai guru, sebagai itu. Proses. mungkin ada lagi yang lain? Beda. Saya sebagai penghukum, kadang pembatasan bersalah, kadang sebagai manajer, tiga-tiganya tergantung pada situasi dan lebih ke kesalahan siswa. Kayaknya kalau yang dari Mas katakan tadi, kalau berulang-ulang itu lebih ke penghukum. Kalau masih pertama kayaknya masih bisa kontrol emosi, itu ke manajer. Kalau udah jengkel, itu ke pembatasan bersalah. Bisa jadi bersalah, menyesal gitu ya. Bisa menyesal. Oke, baik, itu refleksi dari Pak Yohanes berbeda sangat bagus. Jadi yang kedua, apa yang akan kita lakukan ke depannya? Di Pedi, apa yang akan kita lakukan ke depannya? Untuk ke depannya, Ya, apa yang akan kita lakukan ke depannya? Apa ya? dari pembelajarannya ke depannya itu mungkin pembelajarannya itu bisa seperti apa? Ya, Mungkin segitiga apa itu? Mungkin yang segitiga restitusi itu tadi kita bisa terapkan sebenar-benarnya di lingkungan tempat kita bernaung, misalnya di sekolah kita ini. Kita terapkan bukan hanya di setiap ada proses belajar mengajar, tapi juga pada saat kita posisinya tidak lagi berada di dalam kelas atau tidak berada di sekolahnya di masyarakat dengan peserta didik pada saat dia berada di masyarakat. Depannya oke, bagus sekali. Baik, sini kita lanjut ke kesimpulannya. Kesimpulan dari semua materi yang sudah dipaparkan tadi dari pembicaraan refleksi. Jadi di sini semua guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktu pada hari ini mendengarkan presentasi saya aksi nyata diseminasi budaya positif. Terima kasih, selamat siang.